Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas besar Jarkomda dari PT 43G1. Tugas besar ini membuat topologi jaringan, menghitung subnet IPv4 dan implementasinya, yang dikerjakan oleh yang pertama saya sendiri, Robin Hamni, yang kedua ada Ade Aditya Ramada, yang ketiga ada Nurul Aulia Fitri. Materi yang pertama itu ada materi yang akan dipresentasikan. Yang pertama ada topologi jaringan itu sendiri, yang kedua ada IPv4 addressing dan subnetting, yang ketiga akan ada simulasi. Next. Topologi jaringan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Topologi yang digunakan merupakan topologi tree, yaitu topologi yang merupakan penggabungan antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam suatu jaringan yang berpusat pada satu komputer utama. Berikut topologi yang digunakan pada tugas besar kelompok 14 ini. Terdapat dua gedung di mana gedung itu memiliki satu router dan dua switch. Terdapat sebuah router yang menghubungkan gedung 1 dan gedung 2 serta terhubung dengan sebuah web server. Selain itu, setiap switch yang terdapat pada setiap gedung mewakili satu divisi. Next. Selanjutnya, IPv4 addressing dan subnetting akan dijelaskan oleh Nurul Aulia Fitri. Selanjutnya yaitu melakukan IP versi 4 addressing dan subnetting. Kami menggunakan metode VLSM dengan tahapan yaitu mengurutkan jumlah host, kemudian pemilihan prefix, melakukan perhitungan subnet, pembuatan tabel subnet, dan melakukan implementasi. Kemudian pada slide ini terdapat soal dari set 0 sampai dengan set 5 dan tabel subnet mask sebagai pedoman kita untuk melakukan IP versi 4 subnetting dan addressing. Kemudian kita akan mencari jawaban untuk soal set 2 dengan IP network 192.168.10.0/24. Kemudian untuk nomor set soal didapatkan dari nomor kelompok yaitu 14 dimodkan dengan 6. Next. Kemudian berdasarkan set soal 2 tadi, pada tabel pertama ini kita akan mengurutkan kebutuhan host dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Selain menghitung setiap divisi, kita juga perlu menghitung IP network untuk sambungan antara router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, dan router 2 ke server. Pada tabel yang pertama ini kita sudah mendapatkan host, prefix, dan network dari masing-masing subnet. Kemudian pada tabel kedua itu kita itu merupakan tabel subnet yang berisi IP network, IP host, dan IP broadcast dari setiap subnet. Selanjutnya yaitu simulasi yang akan dijelaskan oleh teman saya Ade. Oke, untuk simulasi mungkin akan langsung dijelaskan pada Cisco Packet Tracer-nya. Oke, berikut hasil simulasinya. Yang pertama kita akan melakukan ping, tapi sebelum melakukan percobaan ping, kita akan melihat terlebih dahulu MAC address dari setiap switch, dari switch 0. Di sini dapat dilihat bahwa switch itu hanya mengenali satu port saja, satu MAC address saja, yaitu ini MAC address milik router, di mana dia tersambung pada port G01.
Jadi selanjutnya kita akan langsung coba ping aja. Kita akan coba ping dari misal dari PC 0 ke PC 1 ke teman yang 192, 108, 10, titik. Nah, ini kita kirim ke titik 3 dulu. Nah, di sini sudah berhasil ngeping ya. Karena di sini mendapat balasan. Kalau kita lihat di switch-nya lagi, show MAC address table. Nah, di sini udah terlihat akan bertambah, yaitu dari FA01 itu menambahkan satu PC baru karena tadi ngeping. Jadi FA1 itu milik PC 0 dan FA2 itu milik PC 1. Mungkin selanjutnya kita bakal coba ping dari PC 0 ke PC 2, PC 0 ke PC 4, PC 0 ke PC 6, dan PC 0 ke server. Ke web server. Oh, ke gateway juga di 10.1. Kita coba yang 10.1 dulu. Nah, di sini sudah bisa mendapatkan balasan ya. Terus kita bisa coba cek lagi ke 194. 194. Nah, kita akan coba ping lagi ke 194. Di sini PC 4, PC 1 berhasil ping ke PC 4 karena mendapat balasan. Kita lanjutkan ke PC 6 di 10.162. Di sini dia dari PC 0 ke PC 6 berhasil mendapatkan balasan. Di sini terdapat request timeout, tapi berhasil tersambung di reply. Selanjutnya kita mungkin akan mencoba ping ke IP server, web servernya di 10.218. Ya, di 218. Nah, di sini pingnya juga sudah berhasil karena mendapat reply. Lalu setiap PC yang berarti PC 0 sudah terhubung dengan PC 2, bisa juga terkoneksi dengan PC 4 dan PC 6, dan ke server. Mungkin selanjutnya kita akan mencoba ping dari PC 2 ke gateway di 129 dan 218, karena sudah pasti bisa ngeping juga ke yang lain. Mungkin kita ping juga. Ini kita ping dulu ke 129. Ini bisa ping juga ke sini. Sudah mendapat reply. Kita akan coba ke 218. Di sini juga sudah mendapat balasan, sudah reply. Kita akan coba ke 194. Di sini juga sudah mendapat balasan. Kita akan coba mungkin yang terakhir ke IP 162. Di sini juga sudah reply, sudah bisa terkoneksi. Berarti PC 2 sudah bisa terkoneksi dengan jaringan yang lain. Kita coba mungkin ke PC 4. PC 4 kita coba ping ke gateway-nya di 10.193. Ini juga sudah bisa ping karena mendapat reply. Lalu selanjutnya kita coba ke PC 6. Nah, di sini juga sudah mendapat reply. Kita coba ke PC server di 10.218. Di sini juga sudah mendapatkan reply.
Mungkin selanjutnya kita coba ke PC6, hanya ke gateway-nya dan langsung ke web servernya. Gateway-nya ada di 161. Nah, ini juga sudah berhasil ping-nya. Kita akan coba ke 218, ke web server. Ini juga sudah berhasil untuk ping ke server dari PC6 ke servernya. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IP routing table-nya. Nah, di sini terdapat beberapa indikator. Yang pertama itu ada yang C, L, lalu ada yang S. Untuk C itu sendiri adalah connected, dan L itu adalah lokal. Connected itu artinya subnet 192.168.10.0/25 itu terkoneksi secara langsung di gigabit 001. Lalu lokal ini router ini memiliki IP 10.1 pada G001-nya. Untuk selanjutnya mungkin ini C juga, berarti dia terkoneksi secara langsung 10.128.127 di G00. Di sini juga dia terkoneksi secara langsung 10.208.130 di gigabit 002. Nah, untuk selanjutnya yang S itu artinya static. Kita di sini menggunakan IP routing static. Di sini dia ketika dia mendapat paket yang akan menuju 10.160/27, dia akan diarahkan menuju ke gigabit 001. Jika memiliki 10.192, jika tujuannya 10.192/118, dia akan ke gigabit 002. Jika memiliki 192.10.212/30, dia akan melewatkannya ke G002. Kalau 10.216/30 akan dilewatkan ke 002 juga. Mungkin itu untuk routing dari tabel routing untuk R1. Sama juga untuk routing R3. Nah, di sini untuk yang router 3 di sini terkoneksi secara langsung 160/127 di G002, 161/132 di G002. Ini ya. Terus ada koneksi langsung di 110/192/128 di G001. Nah, di sini kami menggunakan static tapi yang default. Ini ada bintang, static tapi bintang, itu artinya default. Di sini artinya selain IP yang ada di atas ini, semua IP akan dilewatkan ke G00. Jadi karena di sini gateway untuk keluarnya hanya satu jalur ini saja. Jadi di G001, jadi di sini kami menggunakan default routing. Semua IP-nya akan dilewatkan ke G000. Untuk router 2 sama juga. Nah, di sini ketika dia mendapat 10.0/25, dia akan ke G00, ke 10, yang ini berarti, ya. Lalu ketika dia mendapat 10.128, dia akan menuju G00, berarti yang sini, daerah yang ini. Ketika dia mendapatkan tujuannya 160/127, dia akan menuju ke G02, yaitu daerah sini. Ketika mendapatkannya 10.192/128, dia akan melewatkannya ke daerah sini juga. Mungkin itu saja untuk IP tabel routing-nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.